Halo, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Teacher berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Anak-anak di rumah, hari ini kita akan belajar tentang sifat dan ciri-ciri benda padat, dan juga kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak. Tematik kelas 3 SD, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak di rumah, banyak benda di sekitar kita, dan sebagian benda yang ada di sekitar kita adalah benda padat. Contohnya, kamu boleh melihat pada gambar berikut. Pada gambar adalah contoh-contoh benda padat yang bisa kita temukan di sekitar kita. Nah, bagaimana sifat benda padat? Teacher mengajak kamu untuk mencoba halaman 45. Halo anak-anak, sekarang anak-anak coba perhatikan di sini ada benda padat dan juga 3 wadah, ada gelas, toples, dan plastik. Sekarang kita akan memasukkan benda padat tersebut ke wadah yang pertama, yaitu gelas. Ada batu, kita masukkan dengan pelan-pelan. Ada juga pena, kita masukkan ke wadah yang pertama, yaitu gelas. Dan kemudian penghapus dan pensil. Anak-anak boleh perhatikan percobaannya. Apakah bentuk dan ukuran benda berubah? Tidak, sekarang kita pindahkan ke wadah yang selanjutnya, stoples. Kita pindahkan semua benda, batu, penghapus, pensil, dan pena. Anak-anak boleh perhatikan, apakah terjadi perubahan bentuk dan ukuran benda tersebut? Tidak ya. Sekarang ke wadah yang ketiga, yaitu plastik. Kita masukkan kembali batu, penghapus, pena, pensil. Anak-anak amati dulu, coba kita amati sama-sama. Dapatkah benda tersebut berubah bentuk? Tidak. Apakah benda tersebut dapat kita genggam? Iya. Sehingga kita bisa melihat benda padat di dalam gelas, benda padat dalam stoples, dan benda padat dalam plastik jika dipindahkan tidak mengalami perubahan bentuk dan dapat digenggam. Sudah memperhatikan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan apa saja sifat benda padat. Nah, sekarang teacher mengajak kamu untuk berhitung. Perhatikan gambar berikut. Rumah Tony ke sekolah jaraknya 4 km 700 meter. Jarak rumah Tony ke rumah Made 2 km 900 meter. Sedangkan jarak rumah Made ke sekolah 2500 meter. Nah, anak-anak, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab berdasarkan gambar yang sudah kamu lihat di halaman 46. Yang pertama adalah, berapa jarak rumah Tony ke sekolah dalam satuan meter? Yang kedua, berapa jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made? Dan yang ketiga, berapa selisih? Ingat ya, selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan jarak rumah Made ke sekolah. Langsung saja kita kerjakan sama-sama. Yang pertama, jarak rumah Tony ke sekolah adalah, perhatikan gambar sebelumnya, jarak rumah Tony ke sekolah 4 km 700 meter. Nah, kita akan mengubahnya dalam bentuk satuan meter. Kita akan mengubah dalam bentuk satuan meter. Pertama sekali, kita pisahkan
satuan kilometer dengan meter, yaitu 4 kilometer ditambah 700 meter. Kemudian 4 kilometer kita ubah dalam satuan meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jika ada 4 kilometer, maka 4000 meter. Sehingga 4000 meter ditambah 700 meter sama dengan 4700 meter. Untuk pertanyaan yang kedua, berapa jarak rumah Tony ke sekolah melalui rumah Made? Mari kita perhatikan gambarnya. Jarak rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made. Rumah Tony ke sekolah jika melalui rumah Made, maksudnya jalannya dari rumah Made melalui rumah Made, yaitu 2 km 900 meter ditambah 2500 meter. 2 km 900 meter sama dengan 2900 meter. Kita ubah satuan kilometer ke meter. Ditambah 2500 meter sama dengan 5400 meter. Untuk mengubah ke kilometer dan meter, maka kita pisah dulu ya. 5000 meter ditambah 400 meter sama dengan 5 km 400 meter. Untuk pertanyaan yang ketiga, selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan rumah Made adalah, caranya 4700 meter dikurang 2500 meter. 4700 meter ini adalah jarak rumah Tony ke sekolah, 4700 kan? Nah, 2500 meter ini jarak rumah Made ke sekolah. Nah, yaitu 2200 meter. 2200 meter ini kita pisahkan, 2000 meter ditambah 200 meter menjadi 2 km 200 meter, sehingga selisih jarak rumah Tony ke sekolah dengan rumah Made adalah 2 km 200 meter. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Sekarang Teacher Evelyn punya satu kuis. Perhatikan kuisnya. Salah satu sifat benda padat adalah A. Memiliki bentuk berubah-ubah, B. Memiliki bentuk yang tetap, C. Tidak dapat digenggam. Oke, kamu tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Sekarang kamu kerjakan. Ayo berlatih halaman 48, nomor 2, 4, dan 5 saja. Ingat, nomor 2, 4, dan 5 saja. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.